Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita secara virtual. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu patuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 1, subtema 1. Tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar atau dibaca, dan dapat menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ada 4 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Dan yang keempat, menulis teks laporan hasil pengamatan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari 2 submateri awal, yaitu submateri pertama dan kedua. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, amati gambar berikut. Terlihat jelas ya anak-anak? Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan para tokoh pada gambar? Iya, mereka sedang bercocok tanam. Sudah ada ini judulnya, mereka sedang bercocok tanam, menanam sebuah pohon. Yang nomor 2, menurutmu apa alasan tokoh melakukan kegiatan tersebut? Apa ini? Untuk membuat halaman rumah menjadi rindang, sejuk, seperti itu. Yang ketiga, alat apa yang digunakan tokoh pada gambar? Ini ada sekop, ada juga untuk menyiram air ya. Yang keempat, kira-kira kapan kegiatan tersebut dilakukan? Biasanya untuk menanam pohon itu pada pagi hari. Nah, kalau disusun menjadi sebuah paragraf, jawaban-jawaban dari 4 pertanyaan ini jadinya seperti apa ya? Nah, seperti ini. 3 orang anak bernama Siti, Lani, dan Edo sedang menanam bibit pohon apel. Mereka menanamnya di depan rumah Edo. Menanam bibit apel dilakukan mereka untuk mengisi waktu luang dan memperindang halaman rumah. Edo memakai skop untuk menggali tanah dan Siti memakai gembor untuk menyiram bibit. Mereka melakukannya ketika libur sekolah di pagi hari. Sama halnya dengan saat kita mengamati gambar, ketika kita berada di suatu tempat, anak-anak pasti sering memperhatikan keadaan di sekitarnya, ya kan? Nah, saat mengamati keadaan di suatu tempat dengan seksama atau sungguh-sungguh, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi. Misalnya, objek yang ada di sekitar itu, kegiatan yang ada di sekitar itu, dan suasana yang ada di sekitar. Semua informasi yang didapat dari pengamatan itu dapat dibuat menjadi sebuah teks laporan pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi tentang suatu objek atau kejadian yang diamati, meliputi waktu, tempat, hingga proses. Nah, submateri pertama yang akan kita pelajari adalah menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Untuk mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan, tentunya anak-anak perlu mencermati isi teks itu. Baca atau dengarkan setiap bagian laporan dengan seksama, catat setiap informasi penting yang kamu temukan. Setelah itu, baru kamu dapat memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Ayo,
Kita lihat dan baca contoh laporan hasil pengamatan berikut. Nama kegiatan, pengamatan tanaman di Taman Buah Mekarsari. Lokasi pengamatan, Taman Buah Mekarsari, Jawa Barat. Waktu pengamatan, Minggu 15 April 2018, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Objek pengamatan, tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari dan hasil pengamatannya adalah sebagai berikut. Taman Buah Mekarsari merupakan taman yang terletak di Jalan Raya Jonggol, Cilengsi, Jawa Barat. Tanaman ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1995. Taman Buah Mekarsari menjadi taman rekreasi sekaligus pusat tanaman buah-buahan tropis terbesar di dunia yang dibudidayakan. Tanaman yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari didominasi oleh tanaman buah. Di sana, para pengunjung dapat melihat langsung dan menikmati berbagai buah dan kebun buah seperti kebun salak, belimbing, kelengkeng, durian, dan rambutan. Para pengunjung dapat memetik buah dari pohonnya dan menikmati hasil petikannya secara langsung. Setelah membaca teks laporan itu, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Kapan pengamatan tersebut dilakukan? 2. Bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? 3. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf pertama laporan tersebut? 4. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf kedua laporan tersebut? Dan susunlah jawaban tersebut menjadi sebuah paragraf. Yuk, mari kita jawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama, kapan pengamatan tersebut dilakukan? Sudah jelas tadi ya di laporan hasil pengamatan, yaitu Minggu 15 April 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nomor 2, bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? Suasana di Taman Buah Mekarsari itu terdapat berbagai macam buah tropis yang dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Yang ketiga, informasi apa yang terdapat dalam paragraf pertama laporan tersebut? Taman Buah Mekarsari adalah taman buah-buahan tropis. Kemudian yang nomor 4, informasi apa yang terdapat dalam paragraf kedua laporan tersebut? Informasinya adalah tanaman buah yang tumbuh di Taman Buah Mekarsari. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Dari 4 jawaban tadi kita dapat menyusun sebuah paragraf. Seperti apa ya? Pada hari Minggu 15 April 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya melakukan pengamatan terhadap Taman Buah Mekarsari. Taman Buah Mekarsari terletak di Jalan Raya Jonggol, Cilengsi. Taman Buah Mekarsari merupakan taman buah yang di dalamnya ada berbagai macam buah tropis yang dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Nah, seperti itu. Dari 4 jawaban menjadi satu susunan sebuah paragraf. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudahkah anak-anak paham? Nah, kalau belum paham cara mencari informasi dalam sebuah laporan hasil pengamatan, ulang kembali penjelasan ini atau anak-anak dapat membuka referensi buku lainnya. Misalnya modul yang sudah kalian punya atau browsing di Google ya. Mari kita lanjutkan. Untuk sub materi kedua, yaitu menyimpulkan informasi dalam laporan teks. Dalam teks laporan hasil pengamatan. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan. Kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Kesimpulan umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi yang terdapat dalam laporan. Untuk membuat kesimpulan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, anak-anak perlu membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kemudian, yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Keempat, mencatat kata kunci pada laporan. Dan yang terakhir, membuat pernyataan sesuai informasi ide pokok dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas.
Kesimpulan sendiri merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Sedangkan kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lain. Nah, mari kita cermati kembali paragraf pertama hasil pengamatan berikut ini. Taman Buah Mekarsari merupakan taman yang terletak di Jalan Raya Jonggol, Cilengsi, Jawa Barat. Taman ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 1995. Taman Buah Mekarsari menjadi taman rekreasi sekaligus pusat tanaman buah-buahan tropis terbesar di dunia yang dibudidayakan. Informasi yang terdapat dalam paragraf ini ada 3. Yang pertama, ada di kalimat pertama, Taman Buah Mekarsari terletak di Jalan Raya Jonggol, Cilengsi, Jawa Barat. Kemudian informasi kedua ada di kalimat kedua. Taman Buah Mekarsari diresmikan tanggal 14 Oktober 1995. Kemudian informasi ketiga terdapat pada kalimat ketiga. Taman Buah Mekarsari menjadi taman rekreasi dan pusat tanaman buah tropis terbesar di dunia. Nah, dari ketiga informasi dalam paragraf ini, mari kita ambil kata kuncinya. Kata kunci yang sering muncul dalam paragraf ini adalah kata taman buah. Nah, diperjelas lagi pada kalimat ketiga, informasi ketiga, yaitu Taman Buah Mekarsari menjadi taman rekreasi dan pusat tanaman buah tropis terbesar di dunia. Maka kesimpulan dari paragraf pertama laporan pengamatan tersebut adalah Taman Buah Mekarsari adalah pusat tanaman buah tropis. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham ya? Kalau sudah, mari kita lihat apa tugas yang harus dikerjakan anak-anak hari ini. Yang pertama yaitu soal pengetahuan menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Soal pengetahuan akan di-share melalui Google Form. Kemudian tugas kedua adalah keterampilan kinerja praktek menjelaskan informasi dalam teks laporan yang dibaca. Soal ini akan di-share dalam format Google Doc. Silahkan cermati setiap tugas dan kerjakan sebaik-baiknya. Tanyakan apapun yang kalian belum mengerti, baik pada saya atau pada anggota keluarga di rumah, atau belajar sendiri mencari referensi melalui buku dan internet. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Intinya, anak-anak harus dapat menyajikan laporan hasil pengamatan serta menyimpulkan hasil pengamatan. Menyimpulkan laporan hasil pengamatan. Oke, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.